Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. SD Negeri 05 Lubuk Alung terancam ambles ke sungai. Pemerintah kabupaten, polisi, dan tentara bagikan bendera merah putih ke rumah-rumah warga. Segarnya minuman herbal madu lebah untuk menjaga kesehatan badan agar tetap fit. Sumatera Barat kaya akan aneka ragam kuliner, baik makanan maupun minuman khas. Salah satunya adalah minuman herbal madu lebah asli yang berlokasi di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang. Di tempat ini disediakan berbagai varian minuman herbal madu. Pengunjung bisa mencicipi enaknya minuman herbal madu yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Baru dibuka sebulan yang lalu, warung kayu bertingkat 2 ini ramai dikunjungi untuk mencicipi minuman herbal madu lebah. Berawal dari pasang surutnya usaha peternakan madu lebah, pemilik yang bernama Denny akhirnya beralih profesi menjadi penjual minuman herbal madu. Bahan baku didapatkan dari teman-temannya yang masih beternak madu lebah ataupun madu hutan asli. Berbagai jenis madu disediakan di warung ini, seperti madu hutan, madu cerana, madu malifera, madu galo-galo, madu superfood, dan lain sebagainya. Aneka jenis madu dicampur dengan minuman herbal menjadi berbagai varian rasa, seperti Rajo Ange plus madu, jahe serai kulit manis plus madu, lemon teh plus madu, susu telur jahe plus madu, dan susu kambing plus madu. Yang menjadi andalan di warung ini adalah madu Rajo Ange. Meraciknya tidak begitu sulit. Dengan sebutir telur bebek yang dikocok dan ditambahkan jahe serta jeruk nipis, diseduh dengan air panas secukupnya. Dan tidak lupa ditambahkan madu lebah asli secukupnya. 1 gelas Rajo Ange madu siap disajikan dan diminum sembari bercengkrama dengan keluarga maupun teman di warung yang cukup nyaman ini. Minuman ini menjadi salah satu referensi untuk kembali meningkatkan stamina seusai bekerja. Kalau kami merasakan sangat enak dan enak sekali. Dan juga rekan-rekan kami mencoba badan-badan nyeri, badan letih, lesu. Ketika kita mencoba minuman ini, badan kita itu agak sedikit energi. Di samping rasa enak, khasiatnya bagus, dan ini budaya lokal kita juga. Saat ini, dalam 1 hari, pemilik warung bisa menghabiskan 20 gelas minuman herbal madu. 1 gelasnya dijual hanya Rp15.000 saja. Ada spesial Rajo Ange itu untuk kesehatan ya. Dari mulai badan yang capek-capek ya kan, karena di situ ada beberapa bahan herbal yang kita masukin seperti ada kacang hijau, serai, jahe, telur, tambah madu murni. Nah, beberapa pelanggan kita sudah berbalik kembali untuk mencoba membeli terus ya kan, karena terasa sama mereka khasiatnya. Itu alhamdulillah lah. Konsumennya kebanyakan pegawai negeri sipil yang berkantor di kawasan Jalan Jati, pegawai rumah sakit, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar yang telah merasakan kenikmatan minuman herbal madu lebah. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang buruh bangunan
ditangkap polisi pada hari Minggu karena mencuri telepon genggam dan uang milik temannya sesama buruh bangunan. Pelaku Dendi yang berusia 27 tahun ditangkap di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Padang. Pelaku ditangkap petugas atas laporan korban yang kehilangan sebuah telepon genggam dan uang tunai Rp1.400.000. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku telah mengintai korbannya yang tengah tertidur di sebuah bangunan tempatnya bekerja di daerah Sawahan. Telepon genggam hasil curian itu telah dijualnya. Uang hasil penjualan dan uang tunai curian digunakan pelaku untuk keperluan sehari-hari. Kita amankan satu orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian. Beberapa unit handphone dan uang tunai. Untuk pelaku kita amankan di daerah Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk modus, si pelaku menunggu korban tidur. Kebetulan untuk korban merupakan pekerja kuli bangunan. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Saat ini pemerintah kabupaten sedang menyusun peraturan daerah tentang penyandang disabilitas guna membantu proses peningkatan kapasitas penyandang disabilitas di pesisir selatan. Perda itu isinya akan memberikan peluang kepada kaum difabel untuk masuk dalam formasi PNS atau P3K. Perda yang akan disusun itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 ayat 1 dan 2 yang bunyinya bahwa pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan 1% untuk perusahaan swasta. Tidak hanya lapangan pekerjaan, Perda juga mengatur pemberian bantuan dan beasiswa bagi pelajar penyandang disabilitas. Pembiayaannya melalui APBD Pesisir Selatan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska, saat menghadiri acara pelatihan pertukangan untuk penyandang disabilitas yang diselenggarakan pada Minggu lalu. Kita sedang menyusun peraturan daerah tentang penyandang disabilitas, di mana isinya pertama untuk peluang atau formasi PNS atau P3K itu minimal bagi saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas minimal 2%. Kemudian bagi dunia usaha, salah seorang anggota Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan mengatakan, meskipun memiliki kuota untuk penyandang disabilitas, namun mereka akan tetap mengasah kemampuannya sehingga dapat bersaing dengan orang lainnya. Teman-teman ini bisa masuk dengan kuota 2% itu. Kita yang 2% itu kita bukan meminta karena ada kuota, kita harus masuk tanpa skill, bukan seperti itu. Jadi tujuan kita itu mereka punya skill dan nanti ada peluang, ya mereka bisa masuk di sana. Saat ini pemerintah tengah mendata nama dan alamat, profil, kapasitas, dan pendidikan penyandang disabilitas di Pesisir Selatan sebagai database milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.